لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأشهد أن لا إله إلا الله تعالى وعلى أصحابه وبركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. halaman 75. الحديث الثالث عشر يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصفات التي تجعل صاحبها بذكر الله تعالى يوم لا ظل الا ظله. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. الامام العادل شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرجا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه الشيخان وغيرهما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة من الاحاديث جملة واسعة من الذين يذكرهم الله تعالى بظله، ومنها بعض الحديث برجع اليها من شئت. الحمد لله والشكر لله salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan kitab Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syama'ilnya yang berbunyi akhlak dan adabnya dan perangai-perangainya yang mana menjadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pembahasan hadis yang ke-13 dijelaskan sifat-sifat oleh Nabi orang-orang yang nanti pada mahsyar yaumul qiyamah diteduhi, dipayungi di bawah arsy hingga sana Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang mulia. Tempat yang tertinggi adalah arsy, dia di bawahnya arsy. Tempat Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdausul A'la, Jannatul Adn. Tempat-tempat yang orang-orang iri bisa mendapatkan kedudukan yang mulia, bahkan para nabi-nabi iri pengen itu tempat karena kedekatan dengan senjata Allah, arus ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dipayungi, artinya plafonnya adalah arus, dia di bawahnya langsung. Nah itu bagaimana sifat-sifat orang-orang tersebut, amalan-amalannya apa sehingga dia bisa didudukkan, ditempatkan di surga yang tertinggi yang di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelumnya di dalam badan mahsyar orang lagi huru-hara, dia dipayungi dengan payungnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kepanasan. Matahari menjengkal dari kepala itu, dia ada payung dari Allah. Tidak kepanasan dengan matahari hari kiamat. Orang sedang berkeringat, lautan keringat, desek-desekan, nggak ada tempat untuk bergerak. Menjengkal nggak ada. Saking banyaknya manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dari Adam sampai akhir kiamat. Orang-orang tersebut senang-senangannya. Siapa itu orang yang kedua ini? 7 orang disebutkan. Bahkan masih banyak lagi di hadis-hadis yang lain. Kata pengarang masih ada lagi selain 7 orang ini yang disebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim oleh Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang mana dipayungi oleh Allah di dalam payungnya arsy, artinya diteduhi. Kalau kita ini pelapor tingkat keduanya
teduhan, ya. Nggak kena terik matahari, nggak kena apa-apa, ya. Diutuliu di dalam teduhannya Allah, payungnya Allah, ya. Hingga sananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di padang mahsyar nggak ada lagi, semuanya kosong, hampa. Di atasnya matahari, ya. Orang yang tersebut, 7 orang tersebut yang dipilih oleh Nabi yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang berlaku adil di dalam hukumnya, di dalam rakyatnya, di dalam bagaimana dia memimpin ke pemerintahannya dengan baik. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Dia tegas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariatnya, seperti para khulafaur rasyidin dan para tabi'in. Dia menjadi Amirul Mukminin, Khalifah Rasulullah dengan adil, dengan menjalankan perintah Allah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah imam yang adil, yang mensejahterakan rakyatnya, yang rakyatnya baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dia mempunyai negeri yang subur, yang baik, yang tidak ada di situ huru-hara, tidak ada orang yang dizalimi, tidak ada orang yang disakiti, semuanya mendapatkan hak-haknya masing-masing. Orang-orang rakyat-rakyat jelata, awam, umatnya, kaumnya, semuanya dalam keadaan adil. Itu dia tempatkan di situ, imamul adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda yang merintis dari masa mudanya santri untuk pesantren, ibadah, sholat, Quran, ilmu, zikir, qiyamul lail, puasa sunnah, terus balik umur 15, lanjut dalam keadaan baik, pergaulannya bagus, dijaga akhlaknya, pergaulan bebasnya tidak ada, dijauhkan dari maksiat-maksiat, terus sampai dia menikah. Sampai dia menikah, selamat dari perzinahan, selamat dari peminuman, selamat dari pergaulan bebas, nikah yang halal, dapat istri, dapat ibadah yang enak, dari rezeki yang halal. Oh, ini jempolnya muda. Dari mudanya bagus, dari mudanya dirintis ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh daripada maksiat, jauh daripada dosa-dosa kabair, jauh daripada dosa-dosa yang antara manusia dengan manusia. Nah, dijaga ini. Ini pemuda, tempat ini situ lagi. Tempat ini di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dia jaga masa mudanya, dibantu dengan orang tuanya, dididik dari umur 7 tahun sudah sholat, 10 tahun dia sudah pintar ibadah, 15 tahun dia sudah ahli ibadah, kawin dia sudah bagus, berumah tangga yang baik. Nah, tidak ada maksiat-maksiat yang dosa-dosa kabair, jauh daripada akhlak-akhlak yang buruk. Itu pemuda merintis umurnya 25 tahun, 35 tahun, mungkin bagus jadi orang baik, jadi ustaz, jadi ulama. 45 tahun hidupnya bagus, sampai 55 tahun dia meninggal. Masya Allah, merintis hidupnya dari 5, 10 terus bagus. Nah, ini tempatnya adalah arsy-nya Allah, di bawah arsy-nya Allah. Orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Insyaallah kita ini semuanya, amin ya rabbal. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, artinya terikat dengan masjid, mondar-mandir ke masjid, baik masjid mana saja, masjid rumah, masjid kantor, masjid perjalanan, masjid yang di Jumatan, masjid yang di pergi, semua sholatnya di masjid. Nggak boleh ada waktu masuk, intikah ke dalam masjid. Ada pengajian, dia hadir di masjid. Hatinya gembira di masjid, tenang di masjid, tenang di masjid, tentram di masjid. Hatinya ikut berdakwah di masjid, ikut memakmurkan masjid. Kita niat kalau masuk masjid,
I'tikaf, nawaitu sunnatul i'tikaf. Niat kita untuk mentakmirkan masjid. Kenapa? Kita sunnah bayang wajib 5 waktu bersama imam di awal waktu, bertakbiratul ihram bersama imam, begitu juga banyak zikir, hadir di masjid, ada sholat, ada pengajian, ada tutup. Itu namanya mentakmirkan masjid, memakmurkan masjid. Kalau kita nggak ada, kosong masjid. Kita bersatu ini semuanya memakmurkan masjid. Coba kalau 5 pulang, kosong. 10 pulang, kosong. Karena dia datang, dia setiap orang memakmurkan masjid. Hatinya benar dengan masjid. Kalau di masjid dia sembahyang, dia baca Quran, dia baca ilmu, dia duduk haji, dia jaga adab akhlak di dalam masjid, hormati masjid. Nah, ini orang hatinya terikat dengan masjid. Masjid Makkah, Masjid Madinah, Masjid Kuba, Masjid Palestina yang mana sekarang Masjid Aqsa banyak dinodai, distai oleh Yahudi. Kita sakit hati kita dengan masjid kita yang mulia, kiblat yang ketiga adalah Masjid Aqsa. Pengen kita ke sono. Nah, hati kita terikat dengan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Kuba, tempat Nabi kita bersejarah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang tempatnya di Arab, tempatnya di bawah Arab, dinaungi, diteduhi oleh Arab. Itu orang yang ketiga. Yang keempat, warajulani tahabba billah, ijtama'a ala dzalik wa tafarraqa alaih. 2 orang kawan, sahabat, teman karib, dekat, kemana-mana berdua, pulang, nanti ketemu lagi berdua, ke masjid lagi, ngaji lagi, hadir di ziarah, hadir tempat-tempat baik, pergi ke tempat-tempat orang-orang soleh, berdua. Dia sayang saudaranya, dia koreksi saudaranya, dinasihatin saudaranya, dibantu saudaranya, diberikan sedikit pemberian. Apabila hajatnya diluluskan, apabila ada keperluan dibantu, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan dunia. Nah, ini orang 2 nanti dua-duanya masuk ke dalam singgasana Allah, diteduhi oleh arsy-Nya Allah Subhanahu. Masya Allah. Jarang sekarang begitu. Dulu banyak orang-orang yang berjalan berdua, bersahabat, dari pagi, siang, sore, malam, berpisah pulang tidur. Pagi ketemu lagi. Begitu terus. Nah, untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk ilmu, dia bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling amanat, saling menghormat, saling dia menjaga hak-hak masing-masing, melihat daripada apa yang dia butuhkan. Ini jarang sekali sekarang. Itulah orang-orang yang dua-duanya nanti ditempatkan di arsy-Nya Allah, di ketuhannya Allah, dinaungi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun da'athu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Orang yang kelima yang dinaungi, diteduhi di bawah singgasana arsy-Nya Allah adalah pemuda, laki-laki, diajak oleh seorang wanita untuk berzina, diajak untuk dia bersetubuh, diajak untuk maksiat. Perempuan cantik, perempuan berduit, perempuan yang ajak dia, menjamin dia, zat mansib wa jamal, dia mempunyai kedudukan, dia mempunyai kecantikan, pokoknya tinggal dikasih aja, asal dia tidur bersama itu perempuan. Pada ini akhafullah, dia nggak mau. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang haram, dengan cara berzina, ditakutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemuda dimasukkan di tempat yang mulia tadi, yaitu singgasana Allah, bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia seperti Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi
Nabi Yusuf ditawarin, diajak, diseret, ditarik oleh Zulaikha, istri Raja Ramses Fir'aun zaman itu, untuk dipeluk, untuk dia goda. Nabi Yusuf lagi tampan-tampannya, ganteng-gantengnya, dia ini raja, Masya Allah, cakep. Zulaikha, saya nggak kenal Zulaikha, namanya aja orang tahu. Maka kata Nabi Yusuf, ini akhabullah rabbal alamin, aku takut berbuat ini, berbuat zina, karena Allah yang memiliki alam semesta, dia melihat kita, dia memantau kita. Itulah dia mendapatkan sifat Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Orang ini seperti Nabi Yusuf, pemuda ini tempatnya dinaungi di sindasana arsy Allah di hari kiamat nanti. Orang yang keberapa? Orang yang keenam. Orang yang keenam ini akhabullah, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin wa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Masya Allah. Orang bersedekah, membawa sedekahan, takut kepada Allah, ikhlas, gak ada riya, dia bawa sedekah, dia dipegang dengan tangan kanannya, berapa tidak ketahuan, tangan kirinya nggak tahu, tangan kirinya nggak tahu. Kita kalau menghitung duit kan pakai tangan kanan, tangan kiri, ya kan? Nggak boleh sendiri, bisa nggak sendiri? Nggak bisa, dia raup aja deh, ambil itu. Artinya tangan kirinya orang lain nggak ada yang tahu, bininya nggak tahu, temannya nggak tahu, anaknya nggak tahu, dia mau sedekah diambil, dikasih orang fakir, orang miskin, orang yang berhajat, karena Allah. Gak ada riaknya, ikhlas, tidak ada yang tahu, bahkan di malam tempat orang yang nggak sembunyi, gak ada yang ngerti. Nah, dia sedekah karena Allah. Ini mahal sekali. Usahain kalau kita bersedekah jangan di depan orang, jangan di depan orang, jangan dilihat orang, jangan terbuka, jangan menghina yang meminta, yang dikasih. Nah, itu dia orang yang di surga sana Allah, di pada mahsyar, di bawah arsy Allah Subhanahu. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang laki-laki bersedekah dengan satu sedekahannya, fa akhfaha, disembunyikan, ikhlas karena Allah, enggak ada riaknya, hatta la ta'lamu shimaluhu, sehingga tangan kirinya enggak ikut tahu, diambil. Kalau kita diambil di rogo kantongnya, dia kasih langsung, sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu. Makan dia minum apa yang angka berapa yang diambil orang tangan kirinya nggak tahu, artinya orang terdekatnya nggak tahu, bininya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Itu orang yang keenam yang ditempatkan di bawah sindasana arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Tujuh orang ini, yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khaliyan, seseorang berzikir, megang tasbih di rumahnya, enggak ada yang tahu, malam hari tahajud, berzikir dengan hadir hatinya, dia ucapkan dengan lisannya, dia berzikir dengan menyebut nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Dibanyakin 100, 200 terus. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa azim astaghfirullah. Dibaca selawat, dibaca istighfar, dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. Terus dia berzikir sampai dia ingat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku dahulu orang yang zalim, aku bermaksiat, aku berbuat. Dia nangis, tetesan air mata. Masya Allah.
menggerut dia, takut kepada Allah di tengah malam, nggak ada yang tahu, istrinya tidur, anaknya tidur, semuanya nggak ada yang dengar. Dia ingat sama Allah, dia nangis, tetesan air matanya, dia ingat dosa-dosanya antara dia dengan Allah, antara dia dengan manusia, dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang antara manusia dengan manusia. Dia nangis, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, dibaca ayat Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak zikir-zikir yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Dibaca 10, 100 sampai dia menangis. Dia renungkan, dia hayalkan, dia bayangkan apa-apa yang dia dulu berbuat jahat, berbuat salah, berbuat dosa, berbuat mungkar, berbuat haram, dia minta ampun kepada Allah. Allahumma beri warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Minta maaf, nangis. Nah, ini orang tempatnya di singgahsana arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama yang 7 tadi semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini, dijelaskan apa perbuatannya, apa amalannya, sehingga dia mendapatkan titel orang-orang sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Mudah-mudahan ini juga mendapatkan salah satu dari ciri-ciri sifat-sifat yang tersebut yang baik. Kalau kita jadi pemimpin, jadi bukan pemimpin besar, pemimpin di satu kaum, pemimpin RT, pemimpin RW, pemimpin lurah, pemimpin. Kita di keluarga, pemimpin. Kita diangkat oleh orang jadi pemimpin yang adil, yang baik, yang berlaku adil jadi pemimpin. Ya, pemimpin masjid adil, pemimpin rumah tangga mushola adil, pemimpin apa saja. Nah ini satu. Yang kedua tadi pemuda. Kita sudah lewat masa muda kita. Anak kita rintis sekarang. Untuk kita masukin ke sampai 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, juga ada rapi, bagus di pesantren yang cakep, pesantren yang aman. 20 tahun kita kawinin, 25 dia berumah tangga, dia mencari rezeki yang halal. Oh, ini kita membantu kita mencetak anak atau cucu yang soleh. Yang ketiga, kita cinta kepada masjid. Bisa kita, bisa anak kita. Kalau kitanya udah cinta sama masjid, nanti anak kita cinta sama masjid. Anak kita demen sama masjid, sembahyangnya di masjid, sholatnya di masjid, zikirnya di masjid, ngajinya di masjid. Baik bukan di masjid ini saja, nanti di Masjid Haram, Masjid Madinah, Masjid Aqsa, Masjid Quba, Masjid kantor, masjid mana dia masukin ke masjid. Rest areanya dia sembahyangnya di masjid. Begitu. Karena apa? Udah dididik dari anak yang soleh, yang demen dengan masjid. Yang kedua, kalau kita bersahabat kawan karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena sesuatu, kita karena ibadah, kita karena ilmu, kita karena agama, kita lihat perhatikan satu dengan yang lain. Yang keempat, takut jangan kita berbuat zina dengan tawaran wanita yang cantik, yang berduit. Jangan kita ikuti hawa nafsu kita. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Nabi Yusuf selamat dari godaan Zulaikha. Yang kelima, orang bersedekah karena Allah. Ikhlas, jangan dia untuk bersedekah. Sedekah dengan apapun saja, orang enggak tahu, orang enggak kenal, orang enggak sebut, enggak ada yang kenal. Nah, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, tadi orang yang berzikir kepada Allah, dia baca zikir, dia takut kepada Allah, dia ingat dosanya, dia menangis di tengah malam. Tidak ada yang tahu antara keluarganya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa sallallahu alaihi wa sallam kalimat hamdulillah ya wa ala Musa wa insyaallah ta'ala subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam